Sore itu seperti biasanya Mayang pulang mengendarai motor metiknya. Dan Angga suaminya kebetulan pulang kerja terlebih dahulu. Mayang dan Angga adalah sepasang suami istri yang sudah 2 tahun menjalani hidup rumah tangga. Mereka adalah pasangan yang romantis dan harmonis. Mereka harus rajin bekerja demi memiliki rumah impian. Mayang bekerja di sebuah toko swalayan dan Angga bekerja di sebuah kantor swasta. Cita-cita mereka memang ingin memiliki hunian, hasil kerja keras sendiri, tanpa campur tangan orang tua. Mengingat mereka terlahir dari keluarga yang pas-pasan, maka tak ayal mereka harus ekstra hemat demi mewujudkan impian bersama. Meski Mayang belum diberi momongan, tapi Angga masih sangat menyayanginya. Hingga datanglah Wulan, adik satu-satunya yang dimiliki Mayang. Wulan yang dulu adalah gadis yang lugu dan pemalu, kini berubah menjadi gadis modis dan sangat cantik. Wulan dan Mayang memang dari dulu menjadi idola di kampungnya. Usia yang hanya berjalan 5 tahun membuat mereka saling akrab satu sama lain. Wulan sekarang sudah lulus SMA. Dia berniat mencari pekerjaan seperti kakaknya. Maka dari itu Wulan menyusul Mayang ke kota. Dan karena masih belum mengenal daerah perkotaan, akhirnya Wulan diizinkan tinggal bersama Mayang atas persetujuan dari Angga. Angga sudah terbiasa dengan Wulan, karena sejak masih pacaran dengan istrinya, Wulan dianggap seperti adiknya sendiri. Bahkan mereka sering bercanda. Mayang semakin menyayangi suaminya karena menerima keluarganya seperti keluarga sendiri. Hampir 2 tahun semenjak menikah, Angga tak bertemu dengan Wulan yang dulu dikenal dengan gadis lucu dan imut. Awal pertemuan mereka terasa masih canggung, tapi lama-lama menjadi cair lantaran sifat kocak dan humoris Angga yang selalu mengejek Wulan. Ketika orang di dalam rumah itu akhirnya bisa tertawa bersama lagi. Suatu malam, Angga yang duduk di depan TV dan Mayang kebetulan sudah tidur. Saat sedang asik memainkan HP di tangan, Angga dikagetkan dengan suara keran air yang berasal dari dapur. Dia pun sontak kaget, apalagi malam itu adalah malam Jumat Kliwon, yang mitosnya banyak hantu berkeliaran. Angga kemudian memberanikan diri menuju asal suara air tersebut. Angga pun kemudian berjalan perlahan, dan alangkah kagetnya dia ketika melihat adik iparnya yang hanya memakai celana pendek serta kaos tipis melekat di tubuhnya. Wulan juga tak kalah terkejut saat Angga tak sengaja menabrak tubuhnya yang padat tersebut. Semenjak kejadian malam itu, Angga merasa kalau Wulan yang dulu memang sangat berbeda dengan yang sekarang. Tubuh Wulan semakin semok dan berisi, ditambah lagi dengan penampilannya yang lebih modis. Diam-diam Angga selalu melirik Wulan setiap ada kesempatan. 2 minggu sudah Wulan tinggal di rumah kakaknya. Penampilan gadis berusia 19 tahun itu pun semakin menggoda Angga yang notabene-nya mata keranjang. Suatu pagi Mayang meminta tolong kepada suaminya untuk mengantarkan Wulan ke tempat kerja barunya. Karena mendadak Mayang ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Dari situlah benih-benih cinta mereka mulai tumbuh. Ada sesuatu yang berbeda saat bersama Wulan. Wulan lebih menarik di mata Angga. Apalagi Wulan sekarang bekerja sebagai seorang SPG yang tentu saja harus menjaga penampilannya. Angga tak pernah mempersoalkan kalau dia harus mengantar dan menjemput adik iparnya itu yang diam-diam sudah menjalin kasih. Dan bodohnya Mayang tak pernah menaruh curiga pada 2 insan yang sudah dimabuk kepayang tersebut. Justru Mayang sangat bersyukur karena memiliki suami yang perhatian terhadap adiknya. Dan untuk memperlancar hubungan mereka, Wulan diminta Angga untuk mencari rumah kontrakan agar mereka bisa leluasa berduaan tanpa ada rasa curiga dari Mayang. Meski awalnya Mayang menolak keputusan dari adiknya, tapi Wulan tetap kekeh dan bersikeras dengan dalih ingin mandiri dan tak ingin merepotkan kakaknya terus-menerus. 2 bulan sudah Wulan hidup sendiri di rumah kontrakan kecil, dan Mayang pun merasa kesepian karena tak ada kerjaan lagi dari Wulan di rumahnya. Apalagi semenjak Wulan pindah rumah, Angga lebih sering pulang larut malam, dan kalau ditanya, alasannya selalu lembur kerja. Hari pun berganti hari, bulan berganti bulan, keanehan pun mulai dirasakan oleh Mayang. Sikap perhatian Angga tak seperti dulu. Naluri seorang istri begitu kuat, hingga suatu hari Mayang kebetulan libur. Dia sengaja masak menu lumayan banyak.
Mayang berniat mengirim makanan untuk adik satu-satunya tersebut. Dia sangat antusias memasak makanan kesukaan Wulan. 2 jam kemudian, dia berangkat menuju rumah kontrakan Wulan. Mayang sengaja tidak memberitahukan Wulan sebelumnya lantaran dia ingin memberi kejutan kepada adiknya itu. Dengan mengendarai motor kesayangannya itu, dia pun tak peduli meski harus panas-panasan. Mayang hanya bisa tersenyum kecil saat membayangkan wajah adiknya nanti saat tahu kalau kakaknya datang. Dan tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Mayang melihat sepatu laki-laki yang tak asing baginya berada di depan pintu. Dan siangnya Wulan lupa mengunci pintu rumahnya. Hingga dengan mudah Mayang masuk ke dalam rumah tersebut. Mayang kemudian mengendap perlahan. Dari bilik kamar terdengar desahan maut. Tiba-tiba Mayang mendobrak pintu kamar tersebut. Dan bagi disandar petir di siang bolong, saat itu juga Mayang lemas tak berdaya. 2 kakinya gemetaran, seolah tak kuat menopang tubuhnya. Air matanya turun tak terbendung saat menyaksikan 2 orang yang sangat dia cintai tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka. Wulan dan Angga kaget saat perselingkuhan mereka diketahui oleh Mayang. Mereka telah bermain dengan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Setelah kejadian itu, Mayang tampak lebih murung, sedangkan Angga tak pernah merasa bersalah. Bahkan dia dengan terang-terangan membela adiknya. Sedangkan Wulan sendiri juga enggan untuk meninggalkan kakak iparnya tersebut. Dia lebih memperjuangkan cinta daripada perasaan Mayang. Masalah yang mereka hadapi semakin rumit saat Wulan diketahui sedang berbadan 2. Akhirnya dengan ikhlas, Mayang pun melepaskan Angga demi adiknya. Dia sadar, rumah tangga tak bisa dipertahankan saat salah satu pasangan ada yang bermain curang. 2 bulan kemudian keputusan sidang ketok palu dan Mayang pun menyandang status baru. Sedangkan adiknya tersenyum puas karena bisa memiliki Angga sepenuhnya. Angga dan Wulan kemudian menggelar pernikahan sederhana. Perutnya pun sudah terlihat membesar. Mayang hanya bisa legowo menerima takdir dari Sang Pencipta. Kepahitan dalam hidup menjadikan Mayang lebih selektif dalam mencari pasangan hidup. Dan tak dipungkiri, Mayang sekarang lebih menarik, tak kaya banyak lelaki yang terpikat pesonanya. 5 tahun sudah Mayang menjalani hidup dalam kesendirian. Hingga suatu hari, Wulan merasa badannya selalu sakit, wajahnya pucat, dan parahnya lagi Wulan sering batuk yang tak kunjung mereda. Sedangkan gadis kecil di pangkuannya sangat membutuhkan Wulan. Tubuhnya kini kurus kering, rambut indahnya mulai rontok, dan setelah diperiksakan ke dokter, Wulan didiagnosa menderita kanker stadium akhir. Angga tak kuasa menahan rasa sedihnya. Hatinya semakin teriris saat melihat gadis kecilnya terus memanggil nama ibunya. Kini Wulan terbaring di rumah sakit. Dia ingin dipertemukan dengan sang kakaknya. Tapi sayang, Mayang sudah pergi menjauh dari kehidupan 2 orang yang sudah melukai hatinya. Pencarian Mayang tak semudah membalikan kedua belah telapak tangan. Dia sengaja menutup semua akses terutama tentang dirinya dari Wulan dan Angga. Dia tak ingin membuka luka lama. Dan pada saat Wulan divonis umurnya hanya bisa bertahan 2 bulan, Angga pun semakin gencar mencari keberadaan Mayang. Karena hanya itulah permintaan satu-satunya Wulan. Hingga karena izin Allah akhirnya Mayang dan Angga dipertemukan. Awalnya Mayang menolak permintaan dari Angga untuk menemui Wulan. Tapi karena Angga terus saja memohon, akhirnya dia pun mau menemui Wulan, adik sekaligus pelakor dalam rumah tangganya. Sesampainya di rumah sakit, Mayang tak tega melihat adiknya tergulai lemas. Perubahan tubuhnya yang 180 derajat itu membuat kaget Mayang. Meski lemas, Wulan sadar akan kedatangan Mayang. Air mata pun keluar dari kedua wanita tersebut. Mayang kemudian memeluk tubuh kurus dari Wulan. Sambil terbata-bata, kata maaf itu terucap dari mulut Wulan. Untuk yang terakhir kalinya, mereka bisa saling berpelukan. Perlahan, tangan Mayang disatukan dengan tangan Angga. Wulan ingin menyatukan lagi pasangan suami istri yang dulu pernah dia rusak. Tangisan anak kecil di gendongan Angga semakin membuat Mayang tak kuasa menahan air matanya. Dia menatap wajah adiknya, dan Wulan pun sedikit mengangguk, seolah ingin mengatakan kalau anak kecil itu adalah keponakan Mayang. Meski sakit hati,
Mayang memeluk anak berusia 5 tahun itu dengan penuh kasih sayang. Wulan akhirnya berpulang dengan tenang. Tangisan para orang tua terkasih menggema di seluruh ruangan. Mayang memaafkan adiknya. Bagaimanapun juga, Wulan adalah orang terdekat yang dia miliki. Meski dia menusuk dari belakang, tapi ikatan darah di antara mereka tak akan pernah putus. Hanya saja permintaan Wulan untuk menyatukan Angga dan Mayang tak dia tanggapi dengan serius. Mayang tak ingin mengulang kesalahan yang sama, apalagi dia sekarang sudah bahagia dengan pacar barunya yang jauh lebih baik dari Angga. Dan untuk anak Wulan, dia berjanji akan menyayanginya seperti anaknya sendiri. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.